Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Ekolab Ekonomi Akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Kalau di video sebelumnya saya sudah buatkan siklus akuntansi perusahaan jasa, maka di sini saat ini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Sebenarnya tidak jauh berbeda, bahkan mungkin sama siklus akuntansi antar perusahaan dagang, perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, cuman ada perbedaan sedikit-sedikit saja. Baik, kita akan buat lagi seperti yang kemarin siklus akuntansi jasa. Nanti kita lihat perbedaannya di sebelah mana. Nah, bagi yang belum mengetahui siklus akuntansi perusahaan jasa, sebenarnya sama perusahaan dagang juga atau perusahaan jasa pun sama siklusnya. Dimulai dari harus adanya bukti transaksi. Silahkan bisa dilihat lagi di video sebelumnya tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Itu sebenarnya sama semua, hampir sama semua lah. Siklusnya sama, cuman nanti perbedaannya ada di tiap proses gitu. Perbedaannya cuma sedikit. Dari bukti transaksi, ya kemarin itu bukti transaksi itu contohnya kan ada cek, ya ada nota kontan, ada faktur, ada kwitansi, nota debit kredit, ada struk pembayaran, atau bahkan ada memo. Itu ya, memo ini biasanya dari warehouse, dari gudang, ketika di perusahaan manufaktur ketika mengeluarkan bahan baku atau pembelian bahan baku dan lain-lain. Proses selanjutnya sama, dari bukti transaksi kemudian dicatat ke dalam jurnal. Nah, ini jurnal seperti yang kemarin sudah saya jelaskan adalah catatan pertama dari proses akuntansi. Kalau di jurnal perusahaan jasa itu hanya ada satu jurnal, namanya general journal atau jurnal umum. Nah, perbedaannya di sini, kalau di perusahaan dagang jurnalnya banyak. Ya, ada jurnal khusus namanya special journal. Ada 5 jenis jurnal khusus. Ada jurnal pengeluaran kas atau biasa disingkat dengan JPK. Kalau saya dulu di SMK. JPK, ada jurnal penerimaan kas atau JPNK. Kemudian ada jurnal pembelian, ada jurnal penjualan, dan ada jurnal umum atau jurnal memorial. Nah, jurnal pengeluaran kas ini khusus untuk mencatat misalnya pembayaran utang, pokoknya semua jenis transaksi yang mengeluarkan uang atau mengeluarkan kas itu dicatat khusus di jurnal pengeluaran kas. Tuh, jadi sebelum mencatat ke jurnal khusus, maka siapkan dulu jurnal khususnya 5 jurnal ini, kolom-kolom gitu ya. Nah, baru setelah ada, tinggal dari bukti transaksi ini masuknya ke kelompok mana atau catatnya harus di jurnal khusus yang mana. Nah, jurnal pengeluaran kas khusus untuk mencatat segala macam bentuk pengeluaran kas, misalnya pembayaran utang, pembelian misalnya perlengkapan, peralatan secara tunai. Ya. Kalau secara kredit bukan di jurnal pengeluaran kas tapi di jurnal pembelian nanti. Pembayaran utang, pembelian peralatan atau perlengkapan tunai, ada lagi misalnya pengambilan pribadi atau prive. Ya, kalau saya dulu di SMK diajarinnya nyebutnya prive, jadi sampai sekarang biasanya kebiasaan menyebutnya prive. Ada prive, terus ada apa lagi? Pengeluaran kas, pembelian peralatan tunai, pembelian barang dagangan tunai,
Nah, itu dicatat di jurnal pengeluaran kas. Terus ada pembayaran beban, ya, bayaran beban, misalnya bayar listrik, bayar gaji. Nah, itu juga dicatat khusus di jurnal pengeluaran kas. Kemudian jurnal penerimaan kas. Ada penerimaan piutang. Pokoknya segala macam bentuk penerimaan kas, menerima uang, menerima kas, itu khusus di jurnal khusus jurnal penerimaan kas. Nah, salah satu contohnya ada penerimaan piutang. Terus ada penjualan tunai. Penjualan tunai kan langsung diterima uangnya, berarti kan menerima kas. Penjualan tunai. Terus apa lagi ya? Dan lain-lain lah, pokoknya segala macam bentuk penerimaan kas. Misalnya penerimaan bunga yang langsung menambah uang kas, nah itu juga jurnal penerimaan kas. Kemudian jurnal pembelian. Nah, kalau jurnal pembelian ini mencatat pembelian secara kredit. Pembelian kredit, khusus mencatat pembelian secara kredit. Ya. Baik itu pembelian persediaan barang dagangan ataupun pembelian yang lainnya, misalnya peralatan perlengkapan tapi secara kredit nanti, tapi dicatatnya itu di kolom serba-serbi gitu kalau yang selain barang dagangan yang dibelinya. Jadi jurnal pembelian itu jurnal khusus untuk mencatat pembelian secara kredit. Kemudian jurnal penjualan. Nah, ini juga penjualan secara kredit. Kemudian jurnal umum atau jurnal memorial, ini biasanya untuk mencatat retur. Ini jurnal khusus. Proses selanjutnya dari jurnal khusus sama, yaitu adalah buku besar. Nah, istilahnya dipindahkan atau di posting. Nah, perbedaannya tadi di jurnal, kemudian sekarang di buku besar ada perbedaannya. Kalau di buku besar perusahaan jasa itu hanya ada buku besar umum. Kalau di buku besar perusahaan dagang ada buku besar umum, ya, dan ada buku besar pembantu hutang piutang. Jadi ada tambahannya itu adalah buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu hutang. Ya. Nah, nanti setelah ini dibuat, misalnya kalau piutang kan berarti kita menjual barang tetapi secara kredit, ya. Nah, di sini ke siapa saja kita menjual barang secara kredit. Nah, harus dicatat. Ya, makanya sediakan buku besar masing-masing, misalnya toko A, toko B, toko C sampai toko Z misalnya. Buatkan buku besarnya. Jadi nanti kalau ada salah satu toko langganan kita yang mau ngambil barang ataupun bayar utangnya, transaksinya itu langsung di buku besarnya masing-masing. Di buku besar toko A misalnya, toko A sehari ini ngambil barang kredit, besoknya bayar, besoknya ngambil lagi. Nah, itu transaksinya terlihat di buku besar PT A gitu, atau toko A gitu ya. Kemudian buku besar pembantu utang. Nah, kalau buku besar pembantu utang berarti kita yang utang ke toko lain. Kita belanja barang, belanja persediaan secara kredit. Nah, kan kita belanjanya nggak ke satu toko, misalnya ke 5 toko atau ke 6 toko yang menjadi langganan kita. Nah, kita catat, kita buatkan buku besar pembantu utangnya. Jadi kita tahu sampai tanggal ini misalnya utang kita ke toko C berapa gitu. Lihat di buku besar pembantu utang toko C. Tuh. Nanti setelah ini beres dibuat, kemudian nanti dibuatkan neraca daftar saldo utang, daftar saldo piutang, dan daftar saldo hutang. Jadi kita tahu berapa piutang kita di luar itu berapa, di siapa saja gitu. Nanti dilihat di buku besar pembantu piutang. Berapa hutang kita, total hutang kita ada di daftar saldo utang. Daftarnya nanti ke toko A sekian, ke toko B sekian, toko C sekian. Gitu ya. Transaksi masing-masingnya kita lihat di buku besar pembantu utang. Tuh. Setelah buku besar, proses selanjutnya masih ingat kemarin
adalah neraca saldo atau trial balance. Neraca saldo sama ya, neraca saldo ini juga harus balance, wajib balance ya. Kalau nggak balance berarti ada yang salah, harus cek lagi, flashback lagi ke belakang. Setelah neraca saldo balance, kemudian dibuatlah AJP atau ayat jurnal penyesuaian, adjustment. Nah, untuk menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, baik itu beban-beban, akumulasi penyusutan, dan lain-lain. AJP beres, maka kita susun namanya neraca lajur. Neraca lajur atau istilahnya apa? Worksheet ya, worksheet atau kertas kerja. Dari neraca lajur barulah dibuat financial statement. Apa itu? Laporan keuangan. Laporan keuangan yang terdiri dari apa saja? Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Sama ya, cuma nanti ini perbedaannya nanti di sini di laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca sama. Laporan laba rugi kalau di perusahaan jasa itu cukup ada pendapatan dan beban, tapi kalau di perusahaan dagang ada namanya COG HPP atau harga pokok penjualan. Ini bedanya. Nah, penjelasannya atau contoh-contohnya bisa dilihat di video-video sebelumnya yang sudah saya posting, sudah saya upload dengan berbentuk soal tuh ya. HPP, cost of goods sold istilahnya ya. Goods sold atau COGS. Nah, ini setelah laporan keuangan, selanjutnya apa? Dibuat jurnal penutup. Jurnal penutup atau closing journal. Ini untuk menutup beban-beban, menutup pendapatan, menutup laba rugi prive. Jadi biar tidak muncul lagi di tahun buku yang baru. Terus setelah jurnal penutup adalah neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan. Setelah ini adalah reversing journal atau jurnal pembalik. Sudah, baik lagi ke sini nanti ke tahun buku yang baru. Gitu. Silahkan dicek lagi di video sebelumnya penjelasan saya tentang siklus akuntan perusahaan jasa. Sama semua ya, sebenarnya sama mau perusahaan jasa, dagang, manufaktur itu seperti ini prosesnya. Cuman perbedaannya itu di dalam masing-masing ini nih proses gitu ya, ada tambahannya seperti ini. Tuh, terima kasih telah menonton video ini. Silahkan di subscribe yang belum, share, dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.